Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Damayanti dari Universitas Gwina Dwi Intan Lampung, jurusan Pendidikan Anak Usia Dini semester 4. Nah, di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara pengelolaan limbah dengan baik. Sebelumnya, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai pengertian dari limbah. Jadi, limbah adalah bahan buangan yang dihasilkan dari sebuah proses produksi, apapun itu bentuk produksinya. Sedangkan secara umum pengertian limbah itu sendiri adalah bahan yang tidak bernilai dan merupakan hasil samping dari suatu proses pengolahan suatu manufaktur, baik itu dari skala kecil seperti rumah tangga hingga skala besar seperti pabrik produksi. Kemudian limbah B3 yaitu bahan berbahaya dan beracun yang biasanya ini terdiri dari bahan yang mudah meledak, kemudian korosif, mudah terbakar, beracun, kemudian menyebabkan infeksi maupun reaktif. Nah, jadi cara pengelolaan B3 ini sangat penting bagi kita untuk mengelolanya dengan baik. Nah, kemudian jenis-jenis limbah berdasarkan bentuk dan wujudnya. Yang pertama ada limbah padat. Limbah padat berupa sampah anorganik maupun sampah organik yang lembab. Kemudian yang kedua yaitu limbah cair. Limbah cair yang pada umumnya berbentuk cair dan telah bercampur dengan bahan buangan lain yang larut dengan air. Kemudian limbah gas. Limbah gas yang pada umumnya terdiri dari berbagai macam senyawa kimia yang menguap di udara. Kemudian limbah suara yang biasa kita kenal dengan polusi suara. Nah, dan itu menyebabkan gangguan seperti bisingnya kendaraan udara maupun kendaraan di daratan. Kemudian teknis pengolahan limbah yang bisa dilakukan secara umum. Yang pertama, pengurangan limbah yang biasanya kita menggunakan air kemasan, kemudian kita mengganti dengan pengisian ulang. Maka itu akan lebih mengurangi sampah daripada kita menggunakan botol kemasan yang biasanya kita buang, itu menyebabkan pencemaran lingkungan. Kemudian menggunakan daur ulang. Daur ulang itu sangat penting. Jika kita memiliki kerajinan yang lebih, maka kita bisa membuat kerajinan dari sampah yang bisa kita daur ulang. Kemudian pengolahan biasanya pengolahan limbah berbahaya juga perlu dilakukan, khususnya yang beracun. Nah, jadi pengolahan limbah itu sangat penting ya. Kemudian pembuangan yang efektif, yaitu jangan membuang sembarangan seperti di sungai ataupun seperti kita di rumah tangga. Maka kita bisa membuat sampah sendiri, yaitu menggali tanah kemudian kita kubur sampah dari rumah tangga kita sendiri, sehingga kita tidak menumpuk sampah dimanapun kita berada. Tentunya sangat banyak pengaruhnya terhadap makhluk hidup maupun lingkungannya. Jadi pengolahan limbah ini sangat penting bagi kita generasi penerus maupun anak usia dini mempelajari bagaimana cara pengolahan limbah dengan baik. Tentunya seperti kesehatan kita tentunya akan terganggu, biasanya menyebabkan diare, kemudian jamur, terus itu gangguan pada pencernaan kita. Sedangkan dampak pada lingkungan seperti tersumbatnya aliran sungai akan menyebabkan banjir, kemudian terbuangnya sampah ke sungai-sungai menyebabkan makhluk hidup yang ada di air akan terkena beracun, kemudian mereka akan terganggu hidupnya dan mereka pun akan mati. Bagaimana cara pengolahan limbah secara tepat agar mereka terbiasa hingga dewasa tidak membuang sampah secara sembarangan dan tidak menyebabkan limbah itu semakin menumpuk. Nah, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.